Kutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi rupiah berbalik menguat di 0,10% di level 16.378 per dolar Amerika. Harga batubara terus menguat ditopang perkembangan dari China. Dikutip dari Reuters, China telah memberlakukan pembatasan produksi batubara setelah adanya lonjakan pasokan tak terduga di paruh pertama tahun ini yang menekan harga. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat ke level 16.300-an per dolar Amerika di tengah indeks dolar Amerika Serikat mengalami tekanan dalam. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi rupiah berbalik menguat di 0,10% di level 16.378 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,08% di 16.420 per dolar Amerika di perdagangan Selasa pagi tadi. Sementara itu indeks dolar terpantau melemah di 0,04% di level 97,71 di Selasa pagi. Di mana pelemahan berlanjut setelah di Senin, indeks dolar sempat menyentuh ke level terendahnya sejak 28 Juli 2025. Sementara dari sisi eksternal, dolar Amerika Serikat masih tertekan di tengah investor menunggu serangkaian data tenaga kerja Amerika, termasuk laporan November Jumat akhir pekan yang akan menentukan arah kebijakan The Fed. Di mana pasar saat ini memperkirakan peluang 90% pemangkasan suku bunga 25 basis point di September dengan total potensi easing hingga 100 basis point di 2026. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 16.394 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.303 rupiah, pound sterling di 22.179 rupiah, dan yen Jepang di level 110,77 rupiah. Ke informasi komoditas, harga batubara melanjutkan penguatan di topang China memberlakukan pembatasan produksi batubara. Harga emas kembali mencapai rekor tertinggi seiring prospek pemangkasan suku bunga The Fed. Sementara harga minyak mentah kembali menanjak, dibayangi kekhawatiran pasokan di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Harga batubara terus menguat ditopang perkembangan dari China. Dikutip dari Reuters, China telah memberlakukan pembatasan produksi batubara setelah adanya lonjakan pasokan tak terduga di paruh pertama tahun ini yang menekan harga. Pembatasan produksi ini diharapkan bisa membuat harga batubara ikut naik. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat ditutup di 110,8 dolar Amerika per ton atau melesat 1,09%. Harga batubara sudah menguat dalam 2 hari beruntun dengan penguatan 1,1%. Dikutip dari Bloomberg, harga emas kembali mencapai rekor tertinggi seiring prospek pemangkasan suku bunga The Fed dan meningkatnya kekhawatiran akan masa depan bank sentral serta pelemahan indeks dolar Amerika memberikan dorongan baru bagi rally harga emas. Harga emas batangan untuk pengiriman langsung naik 0,9% ke level tertinggi sepanjang masa di 3.508,73 per troy ounce di awal perdagangan di Asia Selasa. Raihan ini melampaui level tertinggi sebelumnya yang dicapai di April. Diketahui sepanjang tahun 2025 harga emas telah menguat lebih dari 30%. Harga minyak dunia kembali menanjak di Selasa pagi waktu Asia. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan akibat serangan drone Ukraina memaksa penutupan fasilitas yang menyumbang setidaknya 17% kapasitas kilang Rusia atau setara dengan 1,1 juta barrel per hari. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,29% ke level 68,35 dolar Amerika per barrel. Sementara harga minyak WTI Amerika Serikat tercatat menguat 1,27% di 64,82 dolar Amerika per barrel. Perdagangan WTI pada Senin sebelumnya libur karena perayaan Labor Day di Amerika Serikat. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,68% di level 65,05 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,47% di level 15.348 dolar Amerika per metrik ton. Sementara emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 0,29% di level 3.554 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,24% di 4.422 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dan masih bertahan di atas level 7.800-an meskipun penguatan sudah lebih ke arah terbatas. Di mana saat ini menguat di 0,92% dan diperdagangkan di 7.809,513. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat rebound di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi hari ini di 7.842,299 dan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.771,334. Penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh reboundnya dari beberapa saham big cap dan juga sektor barang baku yang ditopang dengan saham emiten emas. Ada Antam pemirsa, hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan menguat di atas 7% di 3.440. BRMS menguat atau melesat di 10,29% di Rp525 per sahamnya. Kemudian juga ada Archie, hari ini melesat di 11,18% di Rp845 per sahamnya. Sementara PSAB ditutup bergerak stagnan, masuk kami di 595 usai naik tinggi. Dan juga ada saham harta hari ini menguat di 4,29% di Rp730 per sahamnya. Kemudian penguat juga datang dari beberapa saham big cap, ada DCEI, di mana DCEI hari ini mengalami penguatan di 2,36% di level Rp330.000 per saham. Kemudian DSSA hari ini juga menguat di 1,22% di 99.700, belum mampu untuk balik ke level 100 ribuan pemirsa. Sementara WIRG menguat di 5,81% di 182 dan dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT melesat di 7,51% di level Rp2.290 per saham. Sementara pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap yang sempat menguat di sesi pertama hari ini berbalik melemah, di antaranya BMRI tertekan di 0,43% di 4.580, BBRI juga melemah di 0,25% di 3.970. Sementara untuk saham BMRI pemirsa hari ini berbalik melemah di 0,43% usai naik tinggi ke 4.670 dan saham BBNI hari ini juga berbalik melemah di 0,46% di Rp4.300 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tampaknya didominasi dari internasional pemirsa. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden European Central Bank Christine Lagarde memperingatkan hilangnya independensi The Fed akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia. Lagarde menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan sangat sulit mengendalikan Bank Sentral Amerika The Fed, mengingat ada presiden hukum yang melindungi posisi para gubernur The Fed dari pemecatan. Lagarde menambahkan tanpa independensi stabilitas ekonomi Amerika dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan. Dari Asia dikutip dari Reuters, inflasi konsumen Korea Selatan melambat ke level terendah dalam 9 bulan di Agustus 2025. Dipicu faktor sementara berupa penurunan tajam harga layanan telekomunikasi. Indeks harga konsumen naik 1,7% di Agustus dibandingkan periode yang sama tahun lalu, setelah tumbuh 2,1% di Juli. Kenaikan ini merupakan yang paling lambat sejak November 2024, sekaligus lebih lemah dibandingkan proyeksi survei Reuters di kenaikan 2,0%. Sementara itu inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang bergejolak hanya naik 1,3% year on year. Deputi Gubernur Bank of Japan Ryozo Himino menyatakan bank sentral perlu terus menaikkan suku bunga, namun ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, sehingga langkah tersebut tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Himino menilai perjanjian dagang Jepang dengan Amerika Serikat memang membantu meredakan ketidakpastian, namun dampak tarif impor Amerika terhadap ekonomi Jepang belum sepenuhnya jelas. Himino menambahkan prospek inflasi Jepang dibayangi pasar tenaga kerja yang ketat menaikkan harga, namun perlambatan ekonomi global dan tarif Amerika Serikat menekan harga. Dari berbagai sumber ada exchange.